Joni. Dan ini suatu anugerah sekali lagi bagi suami saya Boy, karena biasanya kalau Sabtu Minggu nyari romo di paroki susah ya Bapak Ibu ya. Makanya saya sungguh berterima kasih apa yang kami inginkan, pelayanan dari romo paroki sendiri bisa didapatkan. Juga atas segala doa-doa teman-teman semuanya, dari sejak beliau stroke di awal bulan Juni yang lalu sampai mendapat kesembuhan, kepulihan, mujizat yang diberikan selama 5 bulan. Yang rasanya singkat banget. Ketika kemarin dia stroke lagi di rumah duka ini juga, kami gak percaya kalau ternyata dia tidak kembali lagi di tengah-tengah kami. Banyak yang mendoakan dengan penuh pengharapan. Pada awal mulanya, pada waktu setelah dia dibedah, dibius 24 jam pertama, setelah habis obat biusnya, kami masih menantikan bahwa dia bisa ada reaksi yang bagus. Ternyata pagi-pagi, bagaikan disengat, 3 dokter memanggil kami masuk. Beritanya gak bagus. Saat ini saya sudah kuat. Pada saat itu saya gak bisa terima. Saya bilang, Tuhan, Engkau mau apa dari kami? Kok kayaknya seperti ini, kejadian gak putus-putus. Tapi setelah anak saya juga merenungkan bahwa ternyata Tuhan baik banget. Kita dikasih kesempatan 5 bulan itu benar-benar bisa merasakan togetherness. Kami bisa, saya sama Boy, kita bisa bercanda-canda lagi kayak zaman-zaman sebelum zaman-zaman pacaran ya. Kami main time zone seperti anak kecil. Teman-teman banyak yang tahu kita main bumbung kart. Anda tahu siapa dari Anda yang gak pernah main bumbung kart saat ini? Kita lakukan. Kita berempat main bumbung kart kayak anak kecil, serunya minta ampun. Di Lipopuri Mall kami fitness. Kalau kami gak ada acara pelayanan, kami fitness. Kami lihat movie, sampai semua movie udah kita tonton. Lalu kalau belum masih kita main juga acara kosong kami. Sebenarnya kami kemarin ini tanggal 8 minggu seharusnya sudah ada di Eropa. Kita traveling bersama-sama. Paskah dia stroke, kita ajak jalan. Ternyata dia udah pergi sendiri ke Eropa sama Tuhan Yesus. Memang kalau bagi semuanya di sini teman-teman yang kenal Boy dan kami pasti kaget, karena selama 5 bulan itu kita udah mewartakan, ngajar di mana-mana, retret di luar kota juga, mewartakan. Puji Tuhan, mujizat terjadi. 1 bulan stroke, Boy bisa ngapa-ngapain lagi di situ. Kita nggak tahu rencana Tuhan, tapi kita bisa bersyukur. 5 bulan itu waktu yang benar-benar berharga, yang dapat kami rasakan, yang Tuhan berikan. Ketika kejadian hari Jumat itu, saya bilang sama anak-anak, yang mama sedih itu hari Jumat itu saya terpisah, hanya ketemu dia beberapa jam dalam misa requiem teman kami di kamar 108 109 sebelah. Di situ saya masih bisa bercanda terakhir sama dia. Bibirnya kan agak bengkak ke atas. Kita pikir dia biduran, kedinginan di sini, atau kesengat binatang, serangga, atau alergi makanan. Ternyata itu udah stroke dia dengan bibirnya jontor bagian atas. Waktu misa saya masih bercanda sama dia. Saya suka bercanda sama dia, bercanda suka gila-gilaan ya. Saya pandang wajah dia dari samping.
Kita duduk di baris kedua seperti itu. Saya lihat wajahnya dari samping. Kalau Anda tahu film Shinchan, tahu ya, film kartun Shinchan kan kalau dari samping bibir atasnya jentik mancung ke depan gitu ya. Jadi saya bilang begini, boy, bibir lu lucu deh kayak si Shinchan. Dia masih kepingkel ketawa di situ. Itulah terakhir kita bercanda. Terus sampai saya bilang, jangan ketawa lu, kita lagi bisa orang meninggal. Saya bilang begitu. Nggak taunya pas pulangnya, seperti yang tadi Teddy bilang, saya minta diantar. Terus pas pulang sama saya, itu dia gandeng saya udah berat. Tiba-tiba dia bilang, tangan saya kok yang kiri kesemutan, kebas. Padahal kan sebelumnya dia lumpuhnya di sebelah kanan. Aduh, saya udah ketar-ketir. Saya bilang, oh kamu kedinginan kali, yuk. Terus saya bilang, terus dia bilang gini, kok saya kayaknya gejala kayak mau stroke lagi. Aduh, Tuhan tolong, saya bilang yuk jalan pelan-pelan sampai keluar. Saya bilang, teman-teman masih banyak ngikutin, ada Nur, ada Yuliana, ada Maria. Iya, kita mau suruh duduk, dia nggak mau. Rupanya karena dalam banyak teman-teman juga di situ. Tapi setelah jalan berapa blok, saya bilang, boy kita duduk yuk, jangan paksa. Duduk bentar aja yuk, kita duduk. Baru dia mau duduk. Di bangku di luar situ kan ada catering. Lalu saya masih bilang, yuk kita doa, yuk kita doakan. Saya masih doakan dia, saya tumpang tangan di kepalanya, bikin dia tenang. Terus teman-teman kita bilang, Bu Ajat, ambil mobil aja dulu, kita tungguin Pak Boy di sini. Saya masih cari kursi roda sama front office depan. Saya tanya, Pak, ada kursi roda nggak? Oh ada Bu. Tolong deh, suami saya sakit, duduk di situ. Saya masih anterin sama itu bapak. Saya bilang nanti kalau jalan ke mobil pakai kursi roda ya. Saya bilang begitu. Itu pembicaraan saya terakhir sama dia. Pembicaraan saya terakhir sama dia. Terus kita terpisah. Di mobil teman-teman udah panik, teriak kalau kondisinya di mobil udah mulai kacau. Ternyata ya memang hari itu buntu banget semuanya. Jumat pagi saya masih kena tilang ganjil genap, saya bilang tanggal ganjil genap. Rupanya malamnya kejadian seperti itu. Nggak taunya teman saya tanya, mau dibawa ke rumah sakit mana Bu? Saya bilang RSPAD langsung. Tapi memang udah kehendak Tuhan, nggak nyampe di RSPAD. Mobil teman kami walaupun pakai supir, dia nyasar pula sampai ke jembatan 3. Lalu saya bilang, mereka udah panik, Bu rumah sakit terdekat aja. Aduh, Royal Taruma atau apa yang daerah sana. Saya bilang Geraha Kedoya aja. Ya, tiba-tiba nyasarnya benar. Katanya, aduh Bu, puji Tuhan, nyasarnya masuk ke di Geraha Kedoya. Langsung masuk IGD, saya terlambat nyampe, anak saya juga terlambat nyampe karena kami puter-puteran pakai GPS. Untung Renner udah sampai, tapi itu juga udah keadaan nggak sadar, setengah sadar. Saya sangat menyesal saat itu, tapi setelah kembali lagi ke belakang, anak-anak ngomong, Renner bilang, Mama itu udah bagus banget, Tuhan punya rencana. Papa nggak ikut di mobil Mama. Kalau papa sama mama bisa gila kali sambil nyetir si papa di dalam mobil keadaannya kayak begitu. Saya setelah pikir-pikir, betul juga Tuhan baik. 2 kali dia stroke, saya nggak menghadapi. Waktu stroke pertama saya masih habis operasi retina mata kiri saya. Jadi saya nggak bisa nungguin dia juga, yang nungguin anak saya Rainer dan pacarnya di situ Devina. Ya. Clement yang bawa waktu awal ke IGD Geraha Kedoya juga, lalu malam subuhnya setelah Renner sampai ke bandara, sampai di Jakarta, dia bawa pindah ke RSPAD. Kejadian yang pertama. Yang kedua kemarin ini mestinya kita mau bawa ke sana, tapi Tuhan kasihnya ke Geraha Kedoya, dan memang sudah waktunya Tuhan. Kayaknya segala-galanya buntu di situ. Vonis dokter langsung harus bedah saat itu juga. Bedah apakah di port, tapi bedah keputusannya akhirnya digergaji batok kepalanya. Dan option yang dokter bilang saat itu ketika saya sampai, saya ngeliat kondisi dia udah kejang-kejang, saya udah nangis.
Saya masih ketemuin teman-teman yang masih nungguin. Terima kasih teman-teman setia nungguin kita sampai subuh, sampai lewat daripada jam 2 di situ. Saya bilang, tolong panggil pastor siapa aja ke MKK sekarang juga, saya bilang begitu. Dan itu udah menjelang lewat tengah malam subuh. Kita tahu romo-romo udah tidur. Itu di parkir sampai heboh, mereka sampai teriak-teriak, sampai histeris, gedor-gedor pintu, panggil pastor, suruh bangun, suruh bangun. Saya bersyukur Romo Joni yang muda ini ternyata yang tahu boy juga lebih awal. Beliau mau datang ikut ke IGD. Jadi saya bilang sama dokter, dan saya bersyukur juga dokternya Katolik. Dokter internisnya Katolik, dokter bedahnya juga Katolik. Saya ketika diberitahu bahwa option kemungkinan akan lewat di meja operasi, makanya itu saya bilang panggil pastor segera. Itu yang nomor 1. Dan sebelum masuk kamar bedah sudah dirapikan, Romo Joni kasih perminyakan singkat. Dan saya sudah lega 1. Saya sekarang hanya bisa bersyukur. Memang Tuhan itu baik. Mungkin ada beberapa patah kata dari trainer yang menghadapi kuat. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir untuk memberikan doa dan penghormatan terakhir untuk Bapak. Tentunya seperti yang Mama juga sering katakan, bahwa sepertinya seakan-akan Tuhan memberikan mujizat yang begitu hebat dari stroke yang pertama di bulan Juni. Lalu setelah itu Papa boleh sembuh total. Saya hampir setiap hari saya suka bilang sama Papa bahwa Papa adalah orang yang stroke dan bisa sembuh lagi dengan keadaan paling bagus dari semua orang yang stroke yang pernah saya lihat. Itu adalah mujizat terbaik yang kita pernah lihat, dan itu terjadi di keluarga kita. Pada saat kejadian stroke yang pertama di bulan Juni, kondisinya juga parah. Papa udah lumpuh sebelah kanan, betul-betul gak bisa bergerak sama sekali. Dia cuma bisa gerakin 2 jari tengahnya, dan dia gak bisa angkat apa-apa. Dia gak bisa angkat tangan, dia gak bisa goyangin kaki. Dia betul-betul lumpuh. Lalu tiba-tiba 1 bulan kemudian keluar dari rumah sakit, terjadi pemulihan seperti yang kita doakan. Dan itu adalah mujizat terbaik yang pernah kita rasakan. Papa bisa sembuh total. Yang pertama kali dikatakan akan rusak pada saat itu adalah dia akan rusak memori, dia akan rusak motorik sebelah kanan. Pada saat itu dokter yang bilang seperti itu. Dan yang kita tes pertama adalah memorinya sebelum motoriknya kembali. Dan yang kita tes pada saat itu adalah karena kerinduan Papa. Papa adalah orang yang sangat mencintai Tuhan. Papa adalah orang yang suka sekali pelayanan tanpa melupakan keluarga. Dia adalah orang yang sangat baik. Dia menginspirasi kita semua. Dia menginspirasi begitu banyak pelayan Tuhan. Hal-hal pertama yang kita tanya pada saat itu, karena itulah kerinduan dia, kita tanya sesi-sesi SHDR apa aja, sesi BCM apa aja, sesi pertumbuhan apa aja. Lalu Mama juga suka ngetes buah-buah apa aja. Bahkan dia masih hafal 12 rasul yang saya sendiri suka lupa. Dia hafal isinya, SHDR 7 apa, pemuridan yang ketiga apa. Dan kita melihat bahwa dia masih bisa pelayanan sampai dia sembuh total dalam waktu 1 bulan. Dia bisa nyetir, dia gak perlu dibantu, dia gak pincang sama sekali, dia tidak pelok sama sekali, dia tidak bengkok sama sekali, dan terlihat seperti seakan-akan tidak pernah stroke. Sampai beberapa orang sampai dia sembuh pun masih suka mengatakan, Pak Boy itu kemarin mengalami stroke ringan. Pak Boy itu tidak stroke ringan, Pak Boy stroke berat, sudah lumpuh setengah. Namun kita balikkan lagi bahwa umur di tangan Tuhan. Kami percaya bahwa semua yang diberikan itu adalah mujizat terakhir, mujizat terbaiknya. Dia merasakan yang terbaik, semua orang mencintai dia, semua orang menyayangi dia.
kita bisa main-main semua satu keluarga lagi. Dimana saat yang terakhir kemarin, dia selalu bilang dari zaman saya masih SMA, Papa suka bilang ke anak-anak, ke teman-temannya di kantor, ke orang-orang pelayanan, ke adik-adiknya, Papa itu kalau hidup nanti, kalau Papa sakit, Papa sembuh, kapanpun penyakitnya, Papa itu gak mau disonde, Papa itu gak mau dibolongin lehernya, Papa gak mau lumpuh setengah, Papa gak mau di kursi roda, Papa gak mau tiduran, Papa gak mau. Papa kalau memang waktunya dijemput sama Tuhan, relain aja dijemput sama Tuhan. Walaupun kita yang masih hidup di sini tetap berjuang untuk Papa, tapi di biar bagaimanapun kita tahu kalau hidup kemungkinan terbaiknya, kemungkinan kemarin saya tanya sama dokternya, kemungkinan terbaik Papa adalah dia akan lumpuh seluruh badannya dan mata kanan, kuping kanannya akan tuli dan buta. Kalaupun mendengar dari sebelah kiri ia tidak akan mengerti, dan kalaupun ia berbicara tidak akan bisa dimengerti, dan kalaupun ia melihat dia hanya akan melirik-melirik saja, tapi kepalanya tidak bisa goyah. Itu kemungkinan terbaik. Kemungkinan terburuknya adalah dia akan tetap di kursi roda, dia akan tetap di kasur, ada nyawanya tapi tidak bergerak, tidak hidup sama sekali, vegetatif. Sehingga kami kemarin berdoa beberapa hari, kami berusaha yang terbaik. Setelah pendarahan itu besar di otak, hari Jumat minggu lalu langsung dibedah. 24 jam kemudian yang biasanya pasien lain itu kering otaknya, ternyata 24 jam kemudian Papa mengalami pendarahan yang semakin banyak, menghimpit batang otak. Sudah hampir tidak bisa dibantu lagi dari secara kedokteran. Semua dokter yang disebutkan, siapapun namanya, dokter dari negara manapun, sudah kami hubungi, dan melihat kondisi seperti itu tidak ada dokter yang mau menerima Papa lagi. Mau diterbangin pun gak bisa. Sehingga di situ kami mengambil satu keputusan keluarga setelah 3 malam melihat perkembangan Papa yang seperti itu, dan mendengar apa yang Papa selalu katakan bahwa Papa kalau begitu jangan, gak usah dipaksain. Sehingga kami semua sekeluarga termasuk adik-adiknya dan kakaknya Papa dan kita, Papa dan Koko dan saya dan Mama juga mengambil keputusan kalau memang harus pergi, kita berdoanya berbeda. Kita sudah, bukannya kita kehilangan harapan, tapi kita berdoa yang terbaik untuk Papa. Kalau memang Papa harus pergi untuk melihat Yesus secara langsung, kami percaya bahwa orang baik dijemput lebih cepat. Mungkin Tuhan udah kangen sama Papa, sehingga setiap hari kita berdoa, Tuhan ampuni setiap dosa-dosa Papa. Kalaupun ini adalah penderitaan terakhirnya, tolong jangan diperlambat lagi penderitaannya. Dan walaupun dalam kondisi yang sudah tidak sadar sama sekali, dan secara medis Papa sudah tidak mendengar dan tidak merasakan apa-apa. Tapi saya memberikan pesan kepada semua orang yang suka mendoakan orang kalau lagi sakit. Orang koma itu, biar bagaimanapun tetap mendengar. Indera pendengaran adalah indera yang matinya paling akhir. Walaupun secara medis dokter sudah mengatakan Papa juga sudah tidak mendengar, tapi orang koma secara jasmani maupun rohani dia tetap mendengar. 4 kali kita berdoa pelepasan, 4 kali kita berdoa pembebasan, dan selalu saya bilang, Papa, kalau memang Papa memang sudah melihat ini waktunya, dan kalau memang Papa sudah ingin pergi menghadap Tuhan, kita merelakannya. 4 kali kita berdoa dan kita tanya, Pak, kalau memang Papa udah siap dan memang Papa mau kembali ke jalan Yesus untuk ketemu langsung, termasuk di hari terakhir, malam terakhir sebelum Papa pergi itu, Om Ben masih sempetin untuk datang malam-malam berdoa untuk pembebasan. Saya selalu bilang, Papa kasih tanda. Dan orang koma yang katanya tidak mendengar, setiap kita berdoa seperti itu, 4 kalinya kita berdoa pelepasan, Papa nangis, Papa keluar air mata, bukan sekedar bergelinang, tapi ngalir. Orang koma itu mendengar, dan dari situ kita percaya Tuhan Yesus baik.
Tuhan Yesus mengakhiri penderitaan Papa. Dan kita percaya Papa saat ini berada dalam kondisi terbaiknya. Papa sudah sembuh, Papa sudah sehat. Dan Dia mendoakan kita semua. Dia menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk mendoakan kita semua di sini. Dan saya tidak pernah melihat ada jenazah yang tersenyum tanpa dia apa-apain. Itulah Papa. Di Grand Heaven gak dia apa-apain, di Geraha Kedoya juga gak dia apa-apain, gak dilem, gak dijahit, gak diakalin. Papa adalah satu-satunya jenazah yang tersenyum sampai saat ini. Bisa dilihat nanti. Kira-kira seperti itu, dan saya bersyukur sekali lagi. Dan atas nama keluarga, saya memohon ampun, saya memohon maaf kalau masih ada perkataan yang mungkin belum tersampaikan oleh Papa secara langsung. Papa mohon maaf kepada kita semua dan mohon doa untuk mengantarkan Papa sampai ke tempat yang kekal di sisi Bapa di surga. Terima kasih atas doa-doanya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Tambahan dari saya berterima kasih juga. Ada penghiburan buat saya karena ketika Renner bilang, "Mah, kita doakan healing the dying yuk buat Papa yuk." Saya walaupun dengan sambil menangis kecucuran air mata, saya masih melayani doa healing the dying buat suami saya. Itu hari Rabu. Kita minta izin sama suster kepala karena di ICU nggak boleh doa di dalam. Saya minta hari Rabu ya, hari Rabu dikasih izin jam 5 sebelum jam besuk. Jadi setelah semua adik-adik kandung saudaranya Boy sekandung kumpul, adik saya juga pas datang dari Semarang, kita doa healing the dying. Di pagi hari saya masih tanya sama dia, saya samperin, saya pegang tangannya. Kita kalau ngomong lihat dia, saya selalu pegang tangannya, pegang apanya aja tubuhnya. Saya bilang, "Boy, kita doa healing the dying ya, mau nggak?" Tangannya langsung kejet begini. Sekali lagi saya tanya lagi, "Boy, healing the dying ya Boy ya?" Dia kejet lagi tangannya. Saya bilang, "Anak-anak, tangannya kasih kode." Terus sama Renner, "Iya tadi aku ngomong juga Papa kejet tangannya." Tapi kalau menurut dokter itu gerak refleks otot. Saya bilang, "Ini kalau dia kasih pejet begitu, dia mau atau dia nolak?" Dia mau, ya. Karena memang semasa hidupnya selalu seperti Renner bilang, dia nggak mau hidup nggak berdaya, nggak bisa melayani Tuhan lagi. Lebih baik dipanggil Tuhan. Sebenarnya kejadian kayak gini ini dia nggak mau. Makanya saya bilang waktu itu, "Boy, kamu lihat kita sering mendoakan orang yang stroke juga. Kamu bilang kamu nggak mau stroke, kamu stroke. Nggak mau ditusuk-tusuk, kamu sekarang ditusuk-tusuk, bahkan sampai minum makan pakai sonde walaupun belum lewat leher. Tapi kalau didiemin lebih dari semingguan dia akan dibolongin. Karena kita ingat pesan dia waktu hidup, nggak mau dibolong-bolongin. Jadi kita berusaha rela lepas. 2 hari kemudian setelah healing the dying, hari Jumat pagi ya, Kamis, Selasa ya, Kamis beliau meninggalkan Kamis sore jam 3.45. Kamis pagi otomatis saja saya minta bangku sama suster duduk di sebelahnya. Saya mau doakan rosario pembebasan. Nggak pakai izin lagi, suster kasih bangku. Lalu anak-anak saya panggil, sekandung semua, kita doa rosario pembebasan. Saya bersyukur bisa doa rosario pembebasan di sebelah dia. Lalu setelah itu jam 3 siang kita doa korongka, tapi di ruang tunggu karena udah nggak bisa di dalam. Kita doa korongka rame-rame di situ. Begitu selesai doa korongka, nggak lama kemudian satpamnya mengagetin kita, tapi kita udah siap. Paginya saya masih mau, saya udah printing foto, tapi sebelum sempat nge-frame-in. Tapi bisa di-frame di sini sama teman-teman.
Tapi waktu itu juga urusan fitness, karena saya tahu kadang-kadang saya sampai mau urus fitness itu di-stopin dulu karena harus datang katanya. Walaupun orang fitness juga ada yang melayat kepada kami. Mereka tahu, Rena tahan gini, Mama jangan keluar hari ini. Kayaknya Papa akan jalan hari ini. Hari itu hari Kamis setelah saya doa Rosario pembebasan, saya pikiran mau sama calon mantu saya ke fitness ke Likopuri sebentar, urus untuk tanda tangan doang sebentar, nggak dikasih mariner. Terus jam 3 habis kita doa korongka, Satwa panggil dengan panggilan yang kecemasan, keluarga Bapak Boy Rahaja segera masuk ke dalam. Saya udah tahu sampai di dalam udah nggak ada. Tapi saat itu saya udah lega karena kita udah doa healing dying, kita udah doa rosario pembebasan, dan dia nggak ada sesudah kita doa kerahiman ilahi di situ. Saya udah nggak nangis, malah kita ngajak ngomong dia bercanda ya di situ. Tangisan saya cuma waktu dokter panggil setelah bius pertama itu habis. Di situ saya sempat histeris di dalam ICU karena saya nggak terima saat itu. Sekarang saya sudah lega karena dia sudah bahagia. Kemarin juga dalam ritual kemandian di sini kita di keluarga inti, keluarga sekandung dikasih izin showerin badan dia, disepain dulu, terus di mani-pedi, udah kayak di salon. Kita udah bisa bercanda di dalam sama dia, dan saya bilang lihat di mukanya ketawa. Saya bilang begini, boy, gue belum sempat nyalon, lu udah nyalon, saya bilang gitu. Gue belum sempat sepak, gue belum sempat mani-pedi kuku kaki gue, lu udah duluan di sini. Jadi itu penghiburan, dan dia ketawa. Saya bilang tuh lihat tuh dia ketawa tuh, saya bilang begitu. Terus dipakein baju. Saya waktu sebelum dia pergi, saya udah punya feeling, saya bilang saya harus siap nih, saya harus siap mental. Sama Romo Joni saya sudah WA sebelum kejadian, Romo saya lagi mempersiapkan mental saya. Waktu itu belum meninggal. Kalau suatu hari waktu Tuhan datang, semoga Romo ada waktu untuk melayani misa requiem suami saya. Dan saya sempat juga WA ke Romo Eko, karena Romo Eko yang memberikan sakramen minyak suci waktu di RSPAD sebelum tindakan di DSA sama menteri kita sekarang Dr. Terawan. Tapi Romo Eko keluar kota selama masa kami kedukaan. Stop sampai di situ. Waktu kejadian meninggal, Romo Loren entah dapat berita dari siapa, langsung dia kirim ucapan bela sungkawa, langsung saya minta Romo Loren, saya langsung minta. Dan saya bersyukur dapat 2 Romo MKK di 2 hari ini. Dan saya bilang nanti kalau Papa kenapa-napa kita nggak usah pakai jas sama dasi ya, karena tipenya Papa itu bukan tipe orang yang berdasi dan berjas. Jadi kita pakai ciri khas dia, yaitu baju-baju begini. Dan setelah kita lihat foto-fotonya ke belakang, memang ini baju-baju yang terakhir momen-momen sering dipakai. Jadi semua teman Towatan pas ngeliat ini baju suka udah pernah dipakai di PD kami di situ. Dan semua anak-anak senang, betul juga mah, idenya bagus, nggak usah dipakai jas sama dasi. Dan seperti dia lagi mewartakan di sini. Itulah kekuatan yang kita dapatkan, penghiburan dengan wajahnya. Dan ini Clement mungkin mau bicara sedikit. Bapak Ibu, saya nggak akan cerita lagi tentang kejadiannya, prosesnya. Tadi saya pengen supaya kita semua bisa mengambil dari sini ada satu rema ya pada peristiwa ini semua. Pada saat saya melihat foto dari hasil operasi, ketika pasca operasi, Papa kepalanya dibuka. Kita ngelihat sebenarnya di dalam kita ini semua, mungkin luarnya bisa pakai baju lain-lain macam-macam, tapi di dalamnya itu semuanya sama, merah. Kita cuma songgok daging. Papa seumur hidupnya itu orang yang sangat-sangat rendah hati, orang sangat humble, murah senyum. Dia bisa bantu orang, dia bantu. Dia diminta pelayanan kemanapun dia nggak tolak. Kita ambil ini menjadi satu rema. Hidup ini adalah sebuah kesempatan, karena waktu kita nggak ada yang tahu. Waktu kita waktu Tuhan bisa anytime. Boleh bilang umur panjang, kita nggak pernah tahu. Gunakan waktu kita semaksimal mungkin supaya kita bisa terus jadi perpanjangan tangan berkat Tuhan bagi sesama.
di sekeliling kita. Jadikan ini sebagai satu message, satu pesan, pengingat lagi buat kita, pribadi lepas pribadi, legacy dari Papa, supaya kita bisa terus jadi berkat bagi sesama. Terima kasih, Tuhan berkati. Dan mungkin nanti ada hidangan ala kadarnya supaya bisa dinikmati. Besok kita ada misa tapi jam 6. Besok misa malam kembang jam 6. Hari Selasa sebelum menuju ke atas kremasi kita ada misa juga jam 8.30, pemindahan jenazah ke peti kayu, lalu upacara tutup peti, baru dinaikkan ke atas di situ. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak dan Ibu semua yang sudah hadir. Mungkin ingin melihat secara waktu untuk yang terakhir kalinya kami persilakan untuk juga dan terima kasih juga untuk kehadiran dan dukungan doanya. Amin. Apabila ada yang mau